Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Orang tua punya tanggung jawab terhadap dirinya dan punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Pada bulan suci Ramadan ini adalah momen untuk senantiasa orang tua punya waktu, punya peluang yang banyak untuk mendidik anak-anaknya. Karena kapan anak-anak tidak ruku, tidak sujud menyembah Allah, anak tidak ngaji, pakaian senonoh, pertama tanggung jawab di akhirat adalah orang tua. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan ahlimu. Ahlimu itu adalah keluargamu, ya anak, ya istri. Pemimpin rumah tangga punya tanggung jawab untuk mereka semua. Bagaimana supaya mereka, keluarga itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa sholat sesuai dengan tuntunan, melakukan puasa, semua aturan-aturan dalam agama dilakukan, dan larangan agama tinggalkan. Tanggung jawab adalah orang tua. Jika anak tidak sholat, bapak ibunya tanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Kalau suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Beratnya itu tanggung jawabnya suami. Nah sekarang, Ramadan ini, ayo orang tua bangunkan anaknya sahur. Tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, kami sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumna kumna ila shalah, kemudian kami berdiri untuk melakukan sholat. Kam kana bainakuma ya Rasulullah, berapa jaraknya antara sahur dengan salat itu? Tanya sahabat. Qala, berkata Rasulullah, khamsuna ayat, 50 ayat. Maksudnya sekira-kira masih mampu membaca 50 ayat sesudah sahur masuk waktu salat. Di situ paling afdol sahur. Meskipun sahur hukumnya sunat, tapi di situ kan makanan itu berkah. Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu adalah berkah. Bayangkan kalau anak kecil, bayi sekalipun, silakan ibunya susui anaknya di malam hari yang dekat subuh, anggaplah juga itu sahur, supaya mendapatkan berkah. Biar yang diisap, yang dimakan anak-anak itu adalah berkah. Jadi biar anak-anak tidak puasa, bangunkan juga sahur meskipun tidak puasa, supaya mendapatkan berkah. Biasa ada anak kecil, taruhlah masih TK, begitu bangun langsung orang tuanya membelalak matanya, neneknya ngomong. Neneknya bilang, melo si komaga, kau mau apaan lagi? Memang ketindro. Itu tidak betul. Mestinya nenek bilang, alhamdulillah cucuku bangun, ayo nak sahur. Nek, saya kan tidak bisa puasa kalau satu hari, saya kan baru TK. Nggak apa-apa nak, setengah hari saja. Si poloso nak setengah hari, namanya saja anak TK. Ngomong cucunya yang SMA kelas 3, nek saya juga setengah hari. Sari panjaguru, masa anak SMA setengah hari? Itu tadi wajar karena TK. Ini dalam hal pendidikan. Jadi Ramadan, bangunkan anak-anak untuk sahur. Didik puasa, meskipun puasanya hanya setengah hari buat anak TK. Didik untuk sholat sunat, perbanyak. Taraweh. Taraweh tidak ada di luar Ramadan, hanya di dalam Ramadan, dan datanya sekali setahun. Olehnya itu sebaiknya taraweh, meskipun taraweh itu hukumnya sunat plus witir. Ada yang pernah nanya saya, Ustadz Amirullah, saya sudah taraweh, kemudian saya sudah witir, tapi tengah malam saya mau bangun untuk salat tahajud, boleh enggak? Ya boleh saja, karena salat sunat itu kan banyak macamnya. Salat sunat taraweh, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tasbih, salat sunat tobat. Terlalu banyak macam-macamnya salat sunat. Semua salat sunat yang dilakukan di malam hari sebaiknya ditutup dengan witir.
Witir itu artinya bukan penutup, tapi witeran ganjil. Maksudnya salat sunat ganjil. Salat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup, tapi bukan berarti harus jadi penutup. Bukan harus. Jadi orang sudah salat taraweh, kemudian salat witir, lalu tidur, tengah malam dia bangun tahajud, atau salat sunat istikharah, atau salat sunat hajat, atau salat sunat apapun, silakan. Setelah itu jangan witir lagi, karena la witarani fil lail, tidak boleh 2 witir pada satu malam. Terkadang ada yang berkata kalau orang sudah tarawih kemudian witir tidak boleh salat lagi karena witir artinya penutup. Oh, salah. Tidak ada kitab kamus bahasa Arab yang menerjemahkan witir artinya penutup. Witir itu witeran artinya ganjil. Salat sunat ganjil. Salat sunat ganjil itu dalam arti witir minimal 1 rakaat, maksimal 13 rakaat. Witirnya Imam Syafi'i 13 rakaat. Jadi saya ulangi, orang tua didik anaknya di Ramadan ini ya rangkaian puasa sahur, kemudian salat taraweh yang tidak ada di luar Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Kemudian ngaji apatah lagi, tuntun anaknya untuk ngaji. Yang menjadi problem kalau orang tua juga tidak ngerti ngaji. Wah, ini muskilah kabir, big problem, masalah besar. Olehnya itu di Ramadan ini juga adalah momen, apatah lagi orang kan dilarang keluar, di rumah saja. Belajarlah ngaji. Nggak bisa ngaji, panggil guru-guru dari pesantren, beritahu saya anak-anak saya di pesantren pondok, pesantren ilmu yakin, banyak yang bisa menuntun untuk ngaji dengan metode cepat, bisa tahu untuk membaca Al-Quran. Terakhir pemirsa, sebenarnya sih tanggung jawab orang tua itu banyak. Haqqul waladi ala walidihi, tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anaknya ada 6. Apa yang keenam itu untuk episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.